Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arga Febriansyah dengan NIM P8424011. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS, mulai pembuatan kuesioner hingga analisis hasilnya. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama, kita akan membuat kuesionernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan Google Form untuk membuat kuesionernya. Untuk judul, ini saya akan isi mengenai analisis pengaruh attractiveness, enjoyment, dan social present terhadap impulsive buying serta dampaknya terhadap continuous purchase intention pada TikTok Live Shopping. Selanjutnya, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan umum untuk diisi oleh responden. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai jenis kelamin atau gender responden. Untuk pertanyaan yang kedua, itu mengenai usia. Untuk usia, saya menggunakan tiga pilihan, yaitu dari rentang umur 17 sampai 25 tahun. Yang kedua, yang kedua 25 sampai 30 tahun. Dan yang ketiga, lebih dari 30 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai provinsi domisili asal. Untuk jawabannya, saya menggunakan jawaban singkat. Lalu selanjutnya kita akan membuat pertanyaan screening yang akan diisikan oleh responden, yaitu mengenai apakah pernah berbelanja menggunakan fitur live shopping. Nah, setelah ini untuk pertanyaan-pertanyaan umumnya sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat bagian penting kuesionernya, yaitu mengenai variabel attractiveness. Nah, saya akan membuat di sini tambahkan bagian untuk judulnya, saya isikan attractiveness. Nah, selanjutnya untuk bagian Untuk bagian deskripsi, saya akan isikan petunjuk pengisiannya. Jadi untuk pengisiannya nanti itu menggunakan skala Likert, yaitu 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 itu menunjukkan sangat setuju. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, itu eh, mengenai menurut saya host TikTok, host TikTok
Nah, untuk penilaiannya kita menggunakan skala linier. Nah, untuk label yang pertama atau angka satu kita isikan sangat tidak setuju, dan angka 5 ini diberi sangat setuju. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang kedua. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan mengenai atraktif sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang kedua mengenai enjoyment. Jadi kita tambahkan bagian lagi dan beri judul enjoyment. Untuk deskripsinya, saya samakan seperti yang di atas, yaitu petunjuk pengisian. Lalu langsung saja kita buat pertanyaannya. Nah, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel yang akan kita uji, setelah ini kita bisa publikasikan di bagian area sini, lalu kita bisa publikasikan dan bisa menyebarkan link ini untuk diisi oleh responden-responden. Selanjutnya, setelah ini kita akan
menunggu hasil dari kuesionernya ini sudah terisi semua. Ini adalah hasil dari kuesioner yang telah eh, disebarkan. Jadi di sini itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita kelompokkan sesuai dengan variabel penelitiannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memberi kode pada setiap variabel-variabelnya. Untuk memudahkan, untuk di bagian time start sampai ke nomor HP ini saya hilangkan terlebih dahulu ya untuk mempermudah. Bisa delete saja. Yang kita butuhkan itu dari hasil variabelnya. Untuk variabel yang pertama itu ada attractiveness, itu ada 6 pertanyaan. Sorry, ada 7 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaan pertama itu menurut pandangan saya, host live TikTok live shopping memiliki gaya visual yang menarik, termasuk dandanan, cara dan presentasi secara keseluruhan. Nah, ini saya akan memberikan kode itu menjadi A, A1. Nah, selanjutnya saya akan drag sampai pertanyaan nomor 7. Oke, setelah itu yang kedua itu mengenai pertanyaan saya merasa sangat terlibat selama TikTok Live Shopping. Ini termasuk dari pertanyaan variabel enjoyment. Nah, enjoyment ini terdapat ada 6 pertanyaan. Jadi saya akan memberi kode E1. Ini sampai ke 6. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan. Saya sering merasa senang dan bersemangat selama mengikuti TikTok Live Shopping. Ini merupakan dari pertanyaan sosial present. Saya akan memberi kodenya yaitu SP1. Nah, untuk social present ini terdiri sama 6 pertanyaan juga ya. Jadi saya akan drag sampai pertanyaan ke-6. Oke, selanjutnya sulit bagi saya untuk melepas hal-hal bagus yang saya lihat secara online. Ini termasuk dari bagian impulsive buying. Nah, untuk impulsive buying ini juga sama ada 6 pertanyaan. Jadi saya akan membuat kodenya itu IB1. Ini saya akan drag sampai pertanyaan nomor 6. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk dari platform TikTok Live Shopping di masa depan. Ini termasuk dari Continuous Forecast Intention. Ini memiliki 5 pertanyaan. Saya akan membuat kodenya yaitu CPI1. Oke, nah setelah datanya sudah difilter dan dirapikan. Setelah ini kita bisa langsung save untuk bagian ini, file, lalu save as dalam bentuk CSV ya, agar bisa memasukkan pada aplikasi Smart PLS-nya. Ini kita ubah menjadi CSV. Setelah itu kita save. Oke, Oke, setelah di save, kita lanjut ke aplikasi Smart PLS. Oke, jadi di sini saya sudah membuka aplikasi Smart PLS. Ini versi keempat. Selanjutnya kita langsung saja untuk olah datanya, yaitu kita bisa klik New Project, lalu kita bisa tuliskan nama projectnya, seperti misal UAS Riset Pasar. Selanjutnya bisa klik Create, lalu di sini kita bisa import data itu dengan cara klik di bagian warna biru ini. Selanjutnya kita memasukkan data yang sudah sebelumnya kita filter di Excel. Selanjutnya kita
masukkan. Nah, setelah ini kita bisa lihat untuk indikatornya itu ada 30, sampelnya ada 204 sampel. Nah, selanjutnya kita bisa create model, itu pakai new PLS SAM model. Untuk namanya kita kasih nama webshop. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasinya. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, kita membuat laten variabel. Itu sebelumnya kita sudah tahu ya, untuk variabelnya itu ada 5 variabel, yaitu ada attractive, enjoyment, social present, impulsive buying, dengan indikatornya continuous forecast intention. Oke, selanjutnya kita bisa klik laten variabelnya di sini. Nah, kita bisa memasukkan langsung ya namanya itu seperti atraktif yang pertama. Lalu kita bisa klik OK. Yang kedua, kita bisa klik yang enjoyment, tulis enjoyment, lalu klik OK juga. Selanjutnya, social present, lalu klik OK. Untuk yang keempat, ini impulsive buying, lalu klik OK juga. Dan yang terakhir itu ada continuous forecast, continuous intention. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan merapikan untuk ininya ya, laten variabelnya, posisinya. Oke, terus sini enjoyment-nya di tengah dan social present-nya ada di bawah sini. Untuk impulsive buying-nya kita kasih ke tengah dan untuk social. Nah, setelah itu kita akan memasukkan indikator dari masing-masing variabel dengan cara memblok indikator di panel kiri bawah lalu mendrag ke variabel latennya. Nah, yang pertama itu ada attractiveness. Ini kita drag aja di nomor pertanyaan A1 sampai A7. Kita blok lalu kita drag atau geser ke attractiveness. Ini kita bisa apa? Nah, untuk biar jelas dan rapi ya. Selanjutnya enjoyment kita juga sama akan kita blok dan kita track di bagian enjoyment. Dan untuk social friends-nya juga sama, kita track terlebih dahulu. Ini ada 6 pertanyaan. Oke, ini biar rapi. Oke, untuk selanjutnya ini ada impulsive buying, ada 6 pertanyaan atau indikator.
Kita drag di sini. Lalu yang terakhir itu ada continuous forecast intention. Itu ada 5. Oke, setelah seluruh indikator itu masuk semua di bagian laten variabelnya masing-masing, tahap berikutnya adalah menghubungkan antara variabel yang sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Jadi, eh, kita akan menghubungkan antara laten variabel satu dengan variabel yang lain. Itu untuk yang atraktif, itu kita konekkan atau kita hubungkan dengan impulsive buying. Terus yang kedua itu ada enjoyment, kita juga hubungkan dengan cancel. Ini kita hubungkan dengan impulsive buying juga, dan untuk social present juga akan saya hubungkan ke impulsive buying. Dan untuk impulsive buying ini itu apakah berpengaruh dengan continuous forecast intention. Jadi saya akan menghubungkan impulsif dengan continuous forecast intention. Oke. Nah, jika warnanya sudah berubah semua menjadi biru, itu artinya variabel laten variabel itu berhasil terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa klik calculate. Kita bisa klik calculate seperti ini, lalu pilih yang PLSM algoritma. Nah, di sini kita pilih yang PET, lalu bisa start calculation. Nah, setelah proses ini selesai, kita bisa cek pada outer loading-nya itu di sebelah kiri ya, karena karena saya menggunakan aplikasi Smart PLS 4, jadi untuk hasilnya atau outputnya indikatornya itu di sebelah kiri dan hasilnya itu di sebelah kanan. Nah, di sini terlihat ada beberapa hasil itu menandakan ada yang warna merah dan juga warna hijau. Nah, untuk warna-warna yang warna merah itu tidak memenuhi indikator. Jadi kita akan menghapus satu persatu indikatornya. Itu mulai dari yang terkecil itu di SP6 nih. Ini ada poin 0,17. Kita akan menghapus satu-satu ya. Jadi ini ada di SP6. SP6 kita klik yang SP6. Ini kita delete. Sorry. Ini, nah untuk delete-nya itu di sebelah kanan atas ya jika ingin menghapusnya. Lalu kita kembali ke kalkulat lagi. Ini kita harus sabar karena harus melihat satu-satu eh, indikator mana yang poinnya kecil dan berwarna merah. Kita harus menghapusnya satu-satu. Untuk selanjutnya itu ada di A6 atau attractiveness 6 itu di sini. Lalu kita edit. Nih, selanjutnya kita kembali kalkulat kembali. Itu ada di A4 di sini. Kita keluar lagi, kita klik yang A4.
Oke, selanjutnya itu ada di CPI 1. CPI 1 itu ada di sini. Oke, kita kalkulat lagi ya. Selanjutnya ada di IB5 atau Impulsive Buying 5. Selanjutnya ada di IB6. Kemudian di CPI 5, di CPI 4, CPI 4. Kemudian A3, A3. Oh, tadi kayaknya ada yang kelewat ya. Saya coba ulangi ya, karena saya restart terlebih dulu, karena ada yang terlewat kayaknya. Jadi saya ulangi kembali untuk memastikan apakah ada yang terlewat atau enggak. Itu di CPI 5. Tadi saya hapusnya di CPI 4. Oke, tadi di CPI 3, A3. Dan yang terakhir itu di A1. Nah, setelah ini kita akan cek kembali apakah masih ada angka yang berwarna merah atau sudah hijau semua. Kita bisa PLSM, algorithm, start calculation, kita ke outer loadings. Jadi di sini sudah menandakan bahwa angka-angkanya sudah berwarna hijau semua ya. Ini sudah angka hijau semua. Selanjutnya kita beralih ke diskriminan validity. Nah, pada bagian ini itu berfungsi untuk melihat apakah setiap variabel itu benar-benar mengukur konstruksinya dan bukan tumpang tindih dengan variabel lain. Nah, itu jika nilai pada diagonal tabel merupakan nilai average varian extract yang harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar variabel lainnya. Jadi, semisal di bagian sini itu yang paling besar itu ada di 0,7 dan di sini di 0,8 dan di sini juga 6. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel R. Nah, pada tabel R square ini itu menandakan bahwa impulsive buying itu eh, sangat sedikit berpengaruh hanya 16,5%. Nah, itu artinya variasi impulsive buying ini itu tidak terlalu signifikan ya. Terus lanjut yang ke nilai continuous forecast intention itu sebesar 0,127, itu artinya sekitar 12,7% variasinya.
Nah, itu mungkin dipengaruhi dari faktor luar. Oke, selanjutnya kita beralih pada F square di sini. Nah, pada F square ini itu attractiveness terhadap impulsive buying itu tidak berpengaruh. Di sini ada nilai itu 0,000. Jadi untuk attractiveness itu tidak berpengaruh pada impulsive buying. Yang kedua itu tentang mengenai enjoyment. Enjoyment di sini itu bernilai 0,015 yang artinya sangat berpengaruh, sangat kecil, berpengaruhnya sangat kecil. Lalu untuk di bagian social presence ini terdapat angka 0,145, itu artinya berpengaruh namun kecil. Lalu yang keempat, yang kelima ada continuous forecast intention, itu sorry, untuk yang impulsif buying tadi itu ada di 0,145, itu artinya berpengaruh kecil, dan untuk social present itu ada di 0,043, itu juga berpengaruh sangat kecil. Oke, selanjutnya saya akan menguji untuk bootstrapping-nya ya, jadi saya akan keluar terlebih dahulu di sini. Ini sama untuk caranya itu calculate dan kita pilih yang bootstrapping. Nah, untuk bootstrapping ini itu untuk menguji terhadap signifikan hubungan antara variabel. Nah, untuk sampelnya, subsampelnya saya isi itu di 5.000 ya. Itu kita bisa start calculation. Ini cukup waktu lama apabila menggunakan Smart PLS 3, tapi ini saya menggunakan Smart PLS 4 itu lumayan lebih cepat untuk mengolah datanya. Oke, setelah bootstrapping selesai, kita lihat pada hasil pet coefficient. Pada pet coefficient ini, pada kolom original sampel itu terdapat nilai positif dan juga negatif. Itu seperti attractiveness terhadap impulsive buying itu nilainya negatif. Itu ada di min 0,0255 dan untuk yang enjoyment impulsive buying itu ada di 0,176. Untuk impulsive buying dengan continuous forecast itu ada di 0,356 dan yang terakhir social present terhadap impulsive buying itu ada di 0,276. Nah, nilai negatif ini menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Misalnya, semakin tinggi attractiveness justru semakin rendah impulsif buying-nya. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Oke, selanjutnya kita lihat pada T statistiknya. Nah, untuk T statistiknya ini harus lebih dari 1,96. Jadi untuk attractiveness impulsive buying itu untuk yang pertama itu ditolak karena tidak memenuhi eh, syarat, jadi ditolak. Untuk yang kedua juga tidak memenuhi, jadi ditolak. Untuk impulsive buying continuous itu di angka 5,462, jadi diterima. Dan untuk yang social present terhadap impulsive buying juga diterima, ini ada di 2,727. Dan untuk p-value-nya ini itu harus harus kecil dari 0,5 agar dinyatakan signifikan. Oke, berdasarkan kesimpulan uji pada live shopping ini, apakah berpengaruh dengan eh, continuous forecast intention? Untuk atraktif itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap impulsive buying. Jadi eh, ditolak. Untuk yang kedua,
itu enjoyment berpengaruh tidak signifikan terhadap impulsive buying. Itu ada tapi kemungkinannya kecil. Untuk yang ketiga, mengenai social present itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Itu dengan totalnya itu di 5,462. Dan untuk yang terakhir itu impulsive buying berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous forecast intention. Nah, ini adalah hasil hipotesis ya untuk menggunakan aplikasi Smart PLS. Sekian tutorial data Smart PLS untuk tugas praktek riset pasar. Eh, saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.